Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Baik lagi nih sama kita di RPM Community. Yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan Yesus kami masih dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarpun masih via online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu ya Tuhan Yesus tetap ada ya Tuhan Yesus, tetap selalu melingkupi setiap kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau terima ya Tuhan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Agar hanya nama-Mu saja ya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal.
buktikan kesetiaan
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. 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 Allah yang selalu beserta setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya, Kau yang selalu lindungi setiap kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Mari sembah Dia, meninggikan namanya, memuliakan Yesus Tuhan. Tiada yang berdiam, semua sembah Dia, sembah Dia. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, teramat baik Tuhan. Oh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari
I worship you. Kami menyembahmu. I worship you, Lord, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love to worship you. I love to worship you. Oh, I love to worship you, Lord. I love to worship you. I love to worship you. Just to worship you, I live, Lord. To worship you, Lord. To worship you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau berhenti ya Tuhan Yesus, puji menyembahmu ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu ya Tuhan Yesus tetap melingkupi hidup kami ya Tuhan Yesus, agar kami dipenuhi ya Tuhan oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi terang-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan Yesus, alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak muda ya Tuhan Yesus. Kau yang pakai setiap kami, Kau yang pakai setiap anak-anak muda ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang berkati ya Tuhan Yesus, Kau Eco ya Tuhan Yesus yang akan bagikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang dibagikan ya Tuhan Yesus dapat menjadi rema ya Tuhan bagi kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau buka telinga kami ya Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman MPM, shalom blessed people, dan juga teman-teman yang lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Nah, hari ini tadi sejenak sebelumnya teman-teman sudah menikmati hadirat Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini tema yang disiapkan adalah didikan bagi orang muda. Didikan bagi orang muda. Berarti ada yang mendidik orang muda. Teman-teman mungkin ini adalah sesuatu hal yang alergi, sesuatu yang aduh nggak asik banget sih. Tapi sebenarnya hal ini adalah sangat mendatangkan kebaikan bagi kita, khususnya orang-orang muda. Kenapa kok dikhususkan buat orang-orang muda? Nanti akan dijelaskan melalui firman Tuhan yang ada. Sebelum itu mari kita berdoa bersama yuk, sekali lagi yuk.
Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini kami fokus untuk beribadah. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, biar kami mengerti sharing firman Tuhan yang diberikan. Dan hamba berdoa beberapa kali dari bibir hamba untuk menyampaikan perkatamu saja Tuhan, biar itu menjadi berkat juga, berkat rohani bagi hamba dan juga buat teman-teman yang mendengarkan juga. Sama-sama kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Roh Kudus berbicara, ambil waktu ke depannya Tuhan, untuk kami mau fokus, kami mau benar-benar excited di dalam firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu yang sungguh memperkaya kehidupan kami Tuhan, kaya akan rohani, kaya akan pengenalan Engkau, sehingga kami bertumbuh menjadi generasi muda yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini kami serahkan waktu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, teman-teman, sesuai dengan sharing firman Tuhan yang tadi, kita buka dulu yuk di Amsal 22 ayat 6 dan ayat 15. Teman-teman, Amsal ini teman-teman pasti sudah tahu bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh orang yang bijak. Nah, dan yang paling banyak yang ditulis oleh Salomo gitu ya. Amsal pasal 22 ayat 6 dan ayat 15. Sudah dibuka di Alkitab masing-masing. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, firman Tuhan ini kita ngelihat konteksnya kepada siapa? Kalau gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, itu seperti firman kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Hai orang tua, ayo nih, ingat untuk didik anakmu. Kenapa? Karena itu yang akan menjaganya pada masa tuanya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di ayat 15 dipertegas lagi, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah bukan berarti gini teman-teman, kan memang kita dari kecil sampai akhir remaja kita mesti sekolah, kuliah, dan seterusnya. Itu mungkin dibilang kebodohan akademis gitu ya. Maksudnya kurang tahu dalam hal akademis. Tapi kebodohan yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan dalam hidup kita untuk menyikapi kehidupan. Nah, itu tuh. Jadi kebodohan dalam hal kehidupan itu. Makanya kita perlu dididik. Dan firman Tuhan ini emang suruh khususnya para orang tua. Nah, tapi istilahnya, jadi kita orang muda, bagian kita adalah menerima didikan itu. Kenapa? Karena itu demi kebaikan kita, untuk masa depan kita. Dan bahkan firman Tuhan tertulis, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Puji Tuhan kalau berhasil diusir kebodohannya. Dan di sini pakai istilah tongkat didikan. Kenapa sih tongkat? Karena tongkat itu adalah mungkin dianalogikan seperti dipukul gitu kan. Wah, berarti apakah saya harus dipukul? Bukan, itu bayangannya aja. Jadi istilahnya memang sih kalau anak kecil gitu ya, dididiknya ada namanya tongkat didikan. Tapi para orang tua pun diajar bukan pukul kepala, tapi pukul bagian yang bokongnya. Nah, itu gambarannya. Jadi bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk benar-benar saya peduli. Didikan ini diberikan, emang ada rasa sakit, tapi di bagian yang bukan untuk mempermalukannya, tapi karena untuk mengasihinya. Dan itu adalah pilihan terakhir di pukulan itu. Istilahnya kalau orang bilang hukuman fisik atau apa, tapi ini lebih ke arah didikan, ya, disiplin gitu kan. Nah, itu teman-teman, digambarkan tongkat didikan. Tongkat itu sesuatu yang mungkin nggak enak atau menakutkan, tapi percayalah, maksudnya gini, teman-teman, contoh deh, kalau kita ini analogi aja ya, kalau kita sakit gitu kan, inget gak dulu ngomong kita sakit sebelumnya pas masih kecil, pasti kita akan ke dokter dan dikasih obat. Nah, obat itu seringkali rasanya itu adalah pahit. Nah, nggak enak kan, tetapi itu mendatangkan kebaikan buat kita yang sakit itu, supaya kita bisa menjadi sembuh gitu loh teman-teman. Kebayang kan? Jadi istilahnya balik lagi seperti analogi yang obat tersebut teman-teman. Jadi istilahnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke teman-teman, seperti gini loh, beberapa sudut pandang Tuhan mengenai kita, manusia, kita lahir di muka bumi ini. Beberapa hal yang simpel ya, adalah kita bisa memandang kekekalan itu lebih penting dibanding kenikmatan sementara di bumi ini.
Apalagi bisa juga kita ini berharga, manusia berharga bukan karena atribut luar yang kita pakai di dunia ini. Enggak, tapi kita berharga karena memang Tuhan memandang kita berharga. Ada lagi apa? Kita hidup ini karena suatu tujuan, bukan karena kebetulan. Nah, itu teman-teman banyak. Kok kita bisa tahu lewat mana? Ya jika kita cari Tuhan. Ya teman-teman, sekarang kalau dididik lewat apa? Waktu kita baca firman Tuhan dan kita mengalami, kita seperti merasakan, aduh kita mengalami, aduh ini teguran buat saya. Terimalah itu dengan rendah hati dan berubahlah. Itu luar biasa. Lewat firman Tuhan, lewat saat teduh, lewat kakak rohani, lewat bapak rohani, lewat orang tua, lewat guru yang menegur kita, yang mendidik kita, kita terima dengan kerendahan hati. Kenapa? Kembali lagi di Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Berfirmanlah seperti ini, 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Ganjaran loh. Dia sampai firman Tuhan tertulis ganjaran. Ganjaran itu adalah sesuatu yang kalau lu begini rendah hati dan takut akan Tuhan, udah pasti dikejar, diganjar. Harus terima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Firman Tuhan berkata seperti ini, bukan berarti kita fokusnya kejarin kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita kejarin kekayaan, kaya, hormat, kaya, hormat. Bukan. Lebih karena gini, firman Tuhan berkata, kalau kita taat, pasti ada berkat Tuhan di balik itu semua. Maksudnya kita nggak perlu takut Tuhan tidak pelihara hidup kita. Nggak perlu takut. Tuhan pasti tahu kebutuhan kita dan Tuhan akan penuhi. Kitanya nih fokus kepada perubahan diri kita. Lewat apa? Lewat didikan itu sendiri, teman-teman. Dan Tuhan gini, kan tadi dibilang salah satunya adalah menjalani kehidupan yang benar-benar hidup adalah tahu tujuan hidup kita. Dan tadi bonus-bonus berkat itu adalah untuk mendukung, menopang apa? Tujuan ilahi yang kita kejar di muka bumi yang sementara ini. Gitu loh teman-teman. Di copy, mengerti? Nah, ini contoh aja, Koico ada melihat pelayanan orang yang luar biasa, dia dapetin untuk pelayanan mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia khususnya, tapi di daerah-daerah terpencil yang anak kecil itu untuk ke sekolah aja mesti berkilo-kilo jalan, susah air, susah makan, dan dia bisa bikin sekolah, kirim guru-guru, siapin makanan yang bergizi. Wow, itu perlu uang. Nah, istilahnya orang tersebut, hamba Tuhan tersebut meresponi tujuan hidup dalam hidupnya, dan apa? Dan Tuhan cukupkan. Ada donatur-donatur. Ada kekayaan yang dikirimkan untuk apa? Ya untuk memenuhi tujuan ilahi. Nah seperti itu salah satu contohnya aja teman-teman. Ya. Jadi didikan ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kita perlu terima. Istilahnya didikan itu bisa masuk ke diri kita jika apa? Jika ada kerendahan hati dan kita untuk menerimanya. Dan waktu kita terima, takut akan Tuhan itu akan turun dalam hidup kita dan kita akan mengalami banyak hal dalam kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Nah, teman-teman, penutup aja. Ini ada beberapa ayat, 3 ayat penutup. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Lalu nanti teman-teman siapin lanjut lagi Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Saya ulangi ya. Pengkhotbah 11 ayat yang 9 dan Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Kitab Amsal tadi yang tulis ada Salomo, Pengkhotbah juga Salomo. Nah, hari ini kita belajar dari orang yang bijak di muka bumi ya. Dan orang bijak itu pun bisa bijak karena apa? Karena Tuhan Yesus itu baik banget. Dia adalah sumber hikmat. Dia Allah yang mau membuka tangannya, membuka dirinya untuk bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Nah ini teman-teman firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Kita langsung baca 3 ayat. 1, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Wadidaw. Ya, 2 ayat yang tadi 13 dan 14 pasal 12. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Teman-teman, pada masa mudamu, kau mau menikmati masa mudamu, silakan. Tapi tetap kita jangan lupa ada pertanggungjawaban yang kita harus berikan kepada Allah. Waktu apa? Waktu kita setelah kematian tersebut. Teman-teman bilang, kok saya masih umur 13 tahun, 14 tahun, masih jauh, saya meninggal 70. Hati-hati. Yang tahu yang akan kita meninggal siapa? Hanya Tuhan yang tahu. Kita pun nggak tahu. Banyak orang juga loh yang meninggal muda. Saya bukan nyumpain Anda meninggal muda. No, enggak. Tapi lebih ke arah sadar diri. Kita jalani hidup dengan bijak, aware, waspada, bertanggung jawab. Dengan apa? Kita terima didikan. Nah itu teman-teman. Yuk, WECO pun juga sama. Karena kan firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ingat, setelah kematian kita akan datang kepada pengadilan, tahta pengadilan, tahta penghakiman. Kita akan ditanyakan pertanggungjawaban kita. Apa pertanggungjawaban kita? Yuk teman-teman, kita sama-sama yuk kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dengan hidup ini. Dimulai dari apa? Dimulai dari menerima didikan dari firman Tuhan dan otoritas di atas kita. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa sama-sama teman-teman ya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, bahwa kami sejak masa muda kami, untuk kami bisa dengar rendah hati menerima tongkat didikan itu. Lewat apa Tuhan? Lewat firman Tuhan yang kami dengar, lewat teguran didikan dari otoritas yang Kau percayakan berada di atas kami, orang tua, guru, kakak rohani, bapak rohani, atau siapapun itu Tuhan. Biar kami mau dengan hati yang rendah hati mau terima itu, dan kami buka diri kami biar Roh Kudus yang ubahkan hidup kami. Tuhan, kalau akhir-akhir ini kami sedang ditegur, sedang mengalami didikan dalam suatu hal, kami mau berubah ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, karena kami percaya waktu kami angkat tangan kami, Engkau Allah yang akan turun tangan menolong kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terus ubahkan diri kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Kami mengucap syukur kalau tahun ini kami mendapat visi tahun integritas. Kami mau menjadi pribadi yang berintegritas Tuhan. Dalam luar itu sama tindakan kami Tuhan, sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan, dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam pimpinanmu, dalam pemeliharaan-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.